Kamu siap buka semuanya, Rum? Kamera dan mic udah nyala. Siap bang, dunia udah menilai aku kotor. Sekarang biar mereka tahu kenapa aku begitu. Selamat datang di ruang paling jujur, di mana kegelapan menjadi saksi bisu dan rahasia yang paling kelam menemukan suaranya. Kita akan membahas tentang batasan, tentang kehampaan di balik kemewahan, dan tentang naluri paling dasar manusia yang seringkali kita sebut dosa. Malam ini kita bersama Arum, seorang wanita yang memiliki segalanya namun kehilangan dirinya sendiri. Arum, kisahmu ini akan mengguncang banyak kepala. Siapkah kamu membukanya? Siap, Bang. Aku harus cerita. Ini bukan hanya tentang diperkosa atau ketagihan. Ini tentang sebuah jeritan yang tak pernah didengar. Jeritan dari dalam diriku yang haus sentuhan, bukan hanya materi. Aku tahu ini tabu, tapi kebenaran itu memang seringkali telanjang dan menyakitkan. Arum, mari kita gali akarnya. Siapa kamu sebelum semua ini? Deskripsikan hidupmu, pernikahanmu, dan kehampaan yang kamu sebut tadi. Aku Nyonya Adiwangsa. Nama itu seolah jadi penjara emas. Suamiku, dia pengusaha sukses. Uang tak berseri. Aku punya kartu kredit tak terbatas, mobil mewah, rumah di Menteng. Tapi bang, suamiku memperlakukan aku seperti aset. Aset yang harus dijaga keindahannya, tapi tak perlu diajak bicara, apalagi disentuh jiwanya. Kami punya jadwal sarapan, jadwal liburan, bahkan jadwal bercinta. Itu semua formalitas, dingin, tanpa gairah. Dingin, tanpa gairah. Berapa lama pernikahan itu terasa seperti tugas? Dan bagaimana kehampaan itu mulai merusak dirimu di tengah kemewahan itu? 7 tahun. 7 tahun aku seperti patung lilin di ruang tamu. Aku mulai tidur dengan obat tidur. Aku mulai mencari perhatian kecil dari bodyguard di mall atau bahkan tukang kebun. Itu tidak berhasil. Aku cuma ingin diakui sebagai wanita, bukan sebagai istri bos. Suamiku bahkan tak pernah ingat warna lipstik favoritku. Lalu Rian masuk, sang sopir. Ceritakan detail perkenalan dengannya. Apa yang membuat seorang sopir pribadi yang seharusnya tak terlihat tiba-tiba menjadi magnet emosional bagimu? Rian usianya 28. Jauh lebih muda dari suamiku. Dia bukan pria tampan model majalah. Dia kurus, kulitnya gelap karena sering menunggu di luar. Tapi matanya selalu waspada. Suatu sore, aku baru tahu ibunya sakit parah di kampung. Aku memanggilnya, bukan untuk menyuruh, tapi untuk bertanya, "Rian, ibumu bagaimana?" Dia langsung terdiam. Dia menangis di depanku, Bang. Benar-benar menangis. Seorang pria yang bekerja untukmu menangis di depanmu. Itu adalah momen kemanusiaan yang tak pernah kamu dapatkan dari suamimu, bukan? Tepat sekali. Suamiku tak pernah menangis di depanku. Malam itu, Rian memberiku sesuatu yang tak ternilai. Kejujuran emosi. Aku memeluknya sebentar. Hanya memeluk. Di garasi yang sepi. Kami berdua tahu. Batasan sudah mulai kabur. Kejujuran emosi. Itu pembukanya. Sekarang kita masuk ke malam yang mengubah segalanya. Malam di mana Rian melanggar batasan. Ditilkan peristiwanya, Arum. Jangan hanya bilang minum terlalu banyak. Suamiku ke Singapura. Aku di rumah, sendirian, hujan deras. Aku minum whisky di ruang kerja. Aku merasa sangat ingin dihukum, ingin merasakan sakit, agar rasa sepi ini hilang. Aku menelpon Rian jam 11 malam. Aku bilang, "Rian, aku butuh obrolan. Datang ke ruang kerjaku. Sekarang." Dia datang. Dia lihat aku sedang mabuk berat. Reaksinya, apakah dia terlihat takut ataukah ia melihat ini sebagai kesempatan? Awalnya takut. Dia bilang, "Nyonya, saya harus pulang. Ini nggak benar." Aku justru memprovokasinya. Aku bilang, "Kamu takut? Atau kamu nggak tertarik dengan perempuan yang sudah tak lagi muda seperti aku?" Itu sangat manipulatif, Bang. Aku tahu. Tapi aku butuh ledakan. Janda hening yang panjang. Abang membiarkan Arum mengatur nafas.
mendesah pelan, menutup mata. Dia maju. Dia bilang, "Saya tertarik, Nyonya, tapi kalau saya sentuh Nyonya, saya akan dipenjara." Aku bilang, "Ambil saja risikonya, Rian. Aku sudah lelah hidup dengan risiko yang aman." Itu adalah izin verbal, Bang, tapi bukan izin fisik. Saat dia mendorongku ke meja kerja, aku melawan. Aku bilang tidak, tapi dia sudah tak bisa dihentikan. Jadi, ada penolakan, Arum. Ini adalah sebuah kejahatan. Tapi kamu tadi mengatakan ketagihan. Bagaimana proses psikologisnya berubah dari trauma pelanggaran menjadi kebutuhan? Ini adalah poin yang paling kontroversial. Nangis, tapi dengan mata terbuka. Setelah semuanya terjadi, aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa najis, tapi Rian tidak langsung pergi. Dia memelukku, dia membersihkan air mataku, lalu dia bilang kalimat yang menghancurkanku. "Maafkan saya, Nyonya. Saya tak bisa menahan diri karena saya melihat betapa Nyonya butuh ini. Saya melihatnya di mata Nyonya. Malam itu aku tidur sendirian, tapi besoknya aku merasa gairah itu kembali. Rian mengambil sesuatu yang harusnya aku lindungi, tapi justru dia memberiku kekuatan untuk merasa diinginkan lagi. Itulah yang membuatku memanggilnya lagi dan lagi. Aku mencari sentuhan kotor yang terasa lebih jujur daripada cinta bersih yang aku terima di pernikahan." Kita harus bahas secara eksplisit. Ketagihan. Apakah itu murni gairah fisik? Ataukah thrill dari rahasia yang melanggar norma sosial? Kedua-duanya. Secara fisik, Bang, dengan Rian itu adalah seks yang gelap dan eksplosif. Dia tidak peduli dengan formalitas. Dia menciumku di tempat-tempat yang suamiku tak pernah sentuh. Dia kasar, dia mendominasi, dan dia melihat kelemahan terbesarku sebagai senjatanya. Itu membuatku merasa seksi dan liar, seperti remaja yang memberontak. Itu adalah pelarian dari kesempurnaan palsu pernikahanmu. Bagaimana kamu mengatur jadwalnya? Pasti ada ketakutan yang mencekikmu setiap hari. Kami punya kode. Jika aku menyuruhnya mencuci mobil jam 10 malam, itu artinya dia harus datang ke kamar. Jika aku memberinya kopi tanpa gula, itu artinya suamiku sedang curiga. Hidupku menjadi permainan spionase erotis, Bang. Setiap detik adalah ketegangan, dan ketegangan itu justru memperkuat gairah kami. Kami sering melakukannya di ruang laundry, di mobil, dimanapun yang paling berisiko. Itu gila. Sebuah eksploitasi emosional. Kamu mengeksploitasi posisimu, dia mengeksploitasi gairahmu. Ini seperti film. Apa momen paling menakutkan saat kamu hampir ketahuan? Suatu malam, suamiku pulang mendadak. Rian ada di kamarku. Dia sembunyi di kamar mandi. Suamiku masuk kamar, mencium keningku yang dingin, lalu tertidur. Rian harus menunggu 3 jam di kamar mandi yang sempit sampai suamiku tidur nyenyak. Malam itu, aku sadar, Bang, betapa kami sudah jatuh terlalu dalam. Kami bukan lagi bos dan supir. Kami adalah 2 jiwa tersesat yang saling menyelamatkan dengan cara yang paling kotor. Dan apa yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri dari hubungan terlarang ini, Arum? Aku belajar, Bang, bahwa di balik semua brand dan gelar, aku adalah perempuan biasa yang hanya ingin dipeluk erat dan dimengerti. Aku belajar bahwa gairah itu tidak bisa diatur oleh status sosial. Dan yang paling penting, cinta dan rasa sakit seringkali berjalan beriringan dalam kegelapan. Rian membuat sebuah keputusan heroik. Dia berhenti untuk menyelamatkanmu. Bagaimana kamu menghadapi kekosongan setelah ia pergi? Gelap sekali, Bang. Aku sempat ingin bunuh diri, tapi aku melihat anak-anakku. Mereka butuh ibunya, bukan bangkai. Aku sadar, Rian telah menjadi cermin bagiku. Cermin yang menunjukkan sisi liarku, tapi sekarang cermin itu sudah pergi, dan aku harus mencari sisi liar itu di tempat yang benar. Bagaimana kamu mulai mencari keintiman dan gairah itu lagi, tanpa harus jatuh ke dalam lubang yang sama? Bagaimana kamu mentransfer hasrat eksotis itu ke dalam pernikahanmu yang formal? Sulit. Aku mulai dengan hal kecil. Aku berani minta suamiku untuk tidak bekerja selama 1 weekend penuh. Aku mematikan HP-nya, aku memintanya untuk benar-benar melihatku. Aku mengajaknya bicara tentang perasaan, bukan tentang bisnis. Aku mulai mengenakan pakaian yang lebih seksi, bukan untuk orang lain, tapi untuk memancing gairah yang sudah mati. Apakah suamimu curiga? Dia tidak curiga. Dia justru senang. Dia bilang,
Akhirnya, kamu kembali bergairah sayang. Sepertinya liburan sendirian kemarin membantumu. Dia mengaitkan perubahan gairahku dengan hal yang paling logis baginya, istirahat. Dia tak tahu bahwa gairah ini dibangkitkan oleh trauma dan rahasia terlarang. Tapi yang penting, api itu menyala lagi. Itu pelajaran besar. Kadang, kehancuranlah yang menjadi dasar pembangunan. Arum, apa pesanmu tentang eksotisnya sebuah gairah yang terlarang? Gairah terlarang terasa eksotis karena ia memberi kita validasi di luar zona nyaman. Ia merusak citra diri kita yang sempurna. Tapi gairah yang paling nyata adalah gairah yang kita ciptakan sendiri dengan jujur bersama pasangan sah kita. Aku butuh Rian untuk menyadari bahwa aku punya gairah yang harus diperjuangkan. Arum, luar biasa. Kita telah membahas tentang pemerkosaan, gairah, pengkhianatan, dan pemulihan. Kisah ini mungkin membuatmu dicaci, tapi aku yakin banyak yang terwakili. Terwakili oleh rasa sepi yang dingin. Apa yang terjadi pada Rian? Apakah kamu pernah menghubunginya lagi? Aku tidak pernah menghubunginya, tapi beberapa bulan lalu aku melihatnya. Dia sedang mengemudi mobil lain mengantar seorang ibu-ibu. Dia melihatku. Kami saling pandang. Hanya sedetik, dia tersenyum tipis. Senyum yang penuh rahasia dan penyesalan. Dan apa yang kamu rasakan saat kamu melihatnya setelah semua yang terjadi? Aku merasa terima kasih. Aku berterima kasih pada Rian karena dia, meski dengan cara yang salah dan menyakitkan, telah membuatku merasa diinginkan dan hidup. Aku berterima kasih pada dia karena dia telah menjadi kejahatan yang akhirnya menyelamatkanku. Kamu mengakui kamu ketagihan. Kamu mengakui kamu berterima kasih pada seseorang yang melanggar batasmu. Itu adalah kontradiksi paling manusiawi dan paling gelap yang pernah saya dengar. Aku diperkosa supir pribadiku dan aku ketagihan. Dan sekarang aku hanya bisa berdoa semoga Tuhan mengampuniku atas gairah yang telah mengajarkanku bagaimana cara mencintai yang benar.